Episode 9 dibuka dengan babak akhir kompetisi memasak. Saat skor ronde kedua diumumkan, ketidakadilan langsung terlihat. Raja Yihyun memberi nilai 8 untuk tim Ming, tapi Yukun hanya memberi nilai 1 untuk tim Joseon. Wajah Yihyun langsung memerah, ia tahu ini manipulasi terang-terangan. Yihyun akhirnya meminta para koki untuk menilai masakan mereka masing-masing, meski akhirnya para koki menolak menilai masakan mereka sendiri. Yihyun akhirnya memutuskan, ronde ini seri, keputusan yang mungkin diplomatis, tapi jelas menunjukkan ia tak mau Joseon dipermalukan. Setelah itu suasana berubah lebih tenang. Yihyun memanggil Ji-young, bukan untuk memerintah, melainkan untuk menawarinya teh hangat dan menyuruhnya beristirahat. Bahkan ia mengaku bahwa mempertaruhkan masa depan negara lewat kompetisi masak adalah sebuah kesalahan, dan sempat berniat membatalkan ronde ketiga. Tapi Ji-young dengan tekad penuh menolak. Ia yakin harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai, dan berjanji akan melakukan segalanya demi Joseon. Ronde ketiga pun dimulai. Ji-young menyiapkan ogolgia samgyetang, yaitu ayam hitam isi ginseng dengan kuah kaldu, yang hanya bisa sempurna bila dimasak dengan panci presto. Masalahnya, tutup panci belum juga tiba, ia hampir menyerah pada rencana cadangan. Hingga Chun Saeng muncul dramatis dengan alat terbang buatannya, membawa tutup panci tepat waktu. Adegan ini memang terasa fantastis, tapi berhasil menaikkan tensi menjelang klimaks. Sedangkan Koki Ming menghadirkan hidangan mewah buldojang dengan bahan-bahan langka seperti tendon rusa, jamur surai singa, dan teripang. Kedua tim sama-sama menunjukkan sajian luar biasa. Saat giliran mencicipi, Ji-young lebih dulu menyajikan ogolgia samgyetang. Aroma kaldu ginseng yang harum membuat semua orang terpikat sejak sendok pertama. Para bangsawan pun memuji kelembutan daging ayam hitam dan rasa kuah yang begitu menenangkan. Setelah itu, giliran tim Ming menyajikan buldojang. Sajian mereka tampak megah dan rumit. Dan ketika disantap, para tamu pun mengakui rasanya kaya dan berlapis. Kedua tim sama-sama memberikan karya terbaik mereka. Namun kali ini, penilaian tidak datang dari para bangsawan, melainkan dari para koki sendiri yang harus menilai masakan tim lawan. Inilah yang membuat momen berikutnya jadi lebih emosional. Ketika giliran Kong Wenli, Koki Ming, yang terkenal tak pernah mau menyentuh makanan, diminta ikut mencicipi. Ji-young tak menyodorkan mangkuk yang ditata cantik, melainkan semangkuk sup campur sederhana. Kenangan masa kecil bersama neneknya langsung menyeruak, membuat Wenli akhirnya menitikan air mata dan berterima kasih pada Ji-young. Adegan yang menegaskan bahwa masakan adalah tentang rasa, kenangan, dan cinta. Hasil akhir mengejutkan. Tim Joseon menang tipis dengan 28 poin. Semua bernapas lega, kecuali Yukun. Ia masih mencoba licik dengan meminta Ji-young dibawa ke Ming sebagai persembahan. Disinilah Yihyun meledak. Ia melayangkan kepala langsung ke wajah Yukun. Ketegangan nyaris memicu pertumpahan darah, sampai Ratu Ibu Inju masuk dengan sepucuk surat dari keluarganya di Ming. Surat itu membongkar kebohongan Yukun. Semua tuntutan yang ia sebutkan ternyata tak pernah diperintahkan Kaisar. Yukun pun tak berdaya, memohon ampun, lalu pergi dengan tergesa. Sejenak, keadaan terasa aman. Ratu Inju lalu meminta Ji-young memasak untuk pangeran muda Jin Myung. Ji-young pun menyiapkan ayam hitam panggang dengan ginseng dan saus mustard. Awalnya semua terlihat hangat. Pangeran kecil pun menikmati hidangan dengan senyum polos. Tapi sebelum adegan makan itu, penonton sudah lebih dulu diperlihatkan rencana gelap selir Kang dan Pangeran Jesan. Mereka menyiapkan racun. Tujuannya jelas, apapun yang terjadi setelah makan, Ji-young akan diposisikan sebagai penyebab. Dan benar saja, malamnya kabar buruk menyebar cepat. Pangeran muda Jin Myung tiba-tiba jatuh sakit parah. Semua tuduhan langsung diarahkan ke Ji-young. Ia ditangkap, bahkan disiksa untuk mengaku. Padahal jelas ini hanya permainan kotor istana. Sementara itu, Raja Yihyun yang masih menunggu Ji-young di rumah kaca, tak tahu bahwa orang yang ia tunggu sedang jadi korban fitnah. Episode pun ditutup dengan cliffhanger penuh ketegangan, menegaskan bahwa ancaman terbesar kini bukan lagi kompetisi memasak, tapi intrik politik yang bisa menghancurkan segalanya. Pertanyaannya, apakah Yihyun akan menyadari jebakan licik ini dan turun tangan menyelamatkan Ji-young? Atau justru Ji-young akan terjebak semakin dalam tuduhan berbahaya? Jawabannya hanya bisa kita lihat di episode berikutnya. Drama Lur. Thank you for watching. Don't
forget to subscribe.